Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Pagi ini seperti yang teman-teman lihat, kita berada di daerah pemancingan, khususnya pemancingan dan Resto Sanjaya. Kami mau mengajak teman-teman untuk mengetahui seluk-beluk daripada kisah seorang yang punya hobi mancing menjadi wisata mancing. Seperti apa kiat, trik, dan pengalaman beliau? Teman-teman ingin tahu? Ayo kita langsung temui Pak Darman Sanjaya. Ikuti saya. Selamat siang Pak Darman. Selamat siang Pak. Ketemu kembali kita setelah beberapa waktu lalu ketemu di acara pancingan ya Pak. Betul. Siap. Siang hari ini kita mau berbincang-bincang soal pengalaman Pak Darman. Kira-kira bisa dibagi bersama kami dan teman-teman dalam hal pemancingan dan Resto Sanjaya ya Pak, yang Bapak sudah buat ya. Nah, kita mau tahu Pak, apa yang membuat Bapak memilih untuk membuka wisata pemancingan seperti ini Pak? Kalau yang membuat kita memilih artinya itu wisata pemancingan sebagai bisnis itu sebenarnya didasari yang pertamanya adalah hobi Pak. Oke. Nah, hobi itu juga karena kita dulu di Pulau Bangka ya, tinggal di sekitar pesisir, jadi kita mengamati dan mempelajari kondisi biota dan ekosistem laut. Jadi semakin kita artinya itu kemarinya ini menjabarannya itu semakin ada ketertarikan gitu. Gitu. Begitu ya Pak. Saya dengar-dengar Pak Darman juga kalau mancing dulu awal-awal hobi pakai kapal nih ke laut. Oh iya. Nah, itu gimana itu Pak? Kalau untuk Indonesia udah hampir seluruh sih Pak ya. Seluruh Indonesia? Karena setiap tahun saya coba ke NTT, ke Papua, ke Biak, ke Gorontalo. Jadi selalu saya ada trip-trip itu setiap tahun. Nah, jadi untuk luar negeri juga hampir beberapa negara saya udah sambangin juga gitu. Oh, untuk mancing aja ya Pak? Mancing. Oh, teman-teman. Pak Darman sudah ke seluruh pulau Nusantara, sampai ke luar negeri cuma buat mancing. Yang menginspirasi Pak Darman untuk membuka kolam seperti ini kan tadi hobi itu karena awalnya. Betul. Nah, inspirasi utama yang menjadi cikal bakal Bapak bahwa saya harus buka kolam nih. Inspirasi yang utama apa ya? Yang utama itu inspirasinya adalah cuan lah ya. Cuan. Kita nggak pungkiri kalau kita boleh memilih yang paling profit ya. Amin. Kalau boleh memilih yang paling cakep, kita pilih yang paling cakep gitu. Jadi ini pilihan di antara semua bisnis yang tadinya coba saya jalanin yang sudah berapa main bisnis sudah oke. Kita bersyukur ya. Tapi sebagian dari kaliber nilai profit bisnis itu perikanan ini kalau dikelola dengan benar, dengan teliti Pak, maka dia akan lebih profit dari bisnis yang saya rasakan yang ada di darat biasanya gitu loh. Oh begitu ya? Itu Pak yang pertama. Terus yang kedua mungkin karena kondisinya kebutuhan akan sandang pangan gizi masyarakat itu kan tidak akan berhenti yang namanya makan ikan Pak. Jadi itu yang mendukung. Di samping kalau selama ini orang kolesterol makan daging darat, sapi dan sebagainya ya. Kalau ikan sih oke aja, anytime ya. Betul. Dan peminatnya juga banyak. Jadi peminatnya banyak. Oke. Dari pihak keluarga nih Pak, mensupport Bapak atau bagaimana nih awal-awal pendirian nih? Kalau dari keluarga sih ya sangat mensupport ya. Sangat mensupport. Sangat mensupport. Karena cuan yang tadi nih ya Pak. Di samping cuan memang terjawab hobinya juga Pak. Siap Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa macam jenis ikan yang Bapak punya di kolam pemancingan? Kalau jenis ikan yang kita tanam di sini sih sebenarnya lebih dari 10 jenis Pak, ngikuti berbagai jenis ikan laut. Cuman beberapa spesies tertentu yang tidak bisa dibanyakin karena sumber suplainya yang tidak bisa banyak. Yang utama itu bandeng Pak. Bandeng, kerapu, kakap, terus ada black bass juga, mangrove jack, ada ikan baronang juga, ikan kue. Nah, ikan kuro dan ikan pari, Pak. Jadi berbagai jenis itu seperti ikan pari kita nggak bisa budidaya karena dia hanya dapat tangkapan dari laut, kita besarin di sini. Karena pembesaran atau
pembiakan ikan parinya itu yang kita belum ngerti. Prosesnya siap, gitu. Pak. Oke, jadi dari semua jenis ikan yang Pak Darman sebutkan, jenis mana yang paling populer nih Pak? Kalau populer sih ikan kue, Pak. Ikan Tapi kue. kalau yang fast artinya itu yang penjualan tertinggi tetap bandeng. Oke. Karena kue itu di tempat lain kan tidak ada. Iya. Pengolahan budidaya kue itu di tempat-tempat lain belum ada yang mampu gitu. Sampai saat ini ya Pak, kecuali di laut langsung. Kalau budidaya dengan tambak itu belum ada yang mampu sampai hari ini sih. Oke. Bagaimana melakukan budidaya bibit benihnya di sini, Pak? Proses budidaya ini kita mulai dari beli bibit yang sudah jadi, Pak, ukuran Bibit yang sudah jadi. dari 3 cm minimal, Ya. 5 cm ya. Jadi itu kita proses pembesaran. Proses pembesaran tahap awalnya itu adalah kolam bibit yang padat dulu. Ya. Nah, setelah umur 3 bulan, memasuki usia sampai dengan 2 on, Ya. itu baru kita tebar lagi ke kolam pembesaran, Pak. Sehingga umurnya sampai layak konsumsi gitu. Sampai layak dikonsumsi ya, Pak. Bagaimana Bapak mengatur tempat wisata dan kolam ini bisa menjadi satu nih, Pak? Nah, ini perpaduan antara wisata dengan bisnis ini sebenarnya sangat konkret ya, dan sangat kelihatan juga dari hasilnya, Pak. Terutama begini. Ya. Budidaya memang biasa umumnya secara konvensional kan panen jual ke pasar. Ya. Tapi kita panen yang jual ke pasar tuh permintaan pasar kekosongan kehabisan baru minta sama kita. Kalau kita sengaja panen buang ke pasar itu tidak. Artinya kita punya kualitas ikan dan harga juga tidak bisa diterima oleh pasar alias terlalu tinggi lah ya gitu ya. Ya. Tapi kondisinya kalau kita lihat dari marketnya sendiri, di sini pun cukup fast, artinya cukup laku ya. Jadi kita sengaja membuat satu ekosistem dan habitat kolam yang cukup sehat, terutama kadar airnya, salinitasnya, oksigennya, sehingga menghasilkan kualitas ikan juga yang terutama kan tidak berbau lumpur, terus rasa dagingnya yang oke, pembesarannya juga cukup baik gitu, Pak. Terus yang menjadi target Pak Darman untuk wisata ini apa nih yang menjadi target wisata Bapak? Targetnya begini, Pak. Kalau kita buka bisnis artinya kan ini gabungan antara dua, Pak. Gabungan dua itu pemancingan dan resto. Artinya itu resto adalah food kuliner ya. Dan pemancingan sendiri budidaya dan pembesaran. Jadi gabungan antara dua ini lebih dahsyat, Pak. Hasil dari maksimal lebih dahsyat. Contohnya seperti ini. Kalau kita buka yang namanya resto aja, kita berdua nih, Pak, kita makan di resto. Mungkin omset resto 500 ataupun 1 juta udah top grade maksimal. Kita mampu makan ikan sekilo, cumi dan udang sekilo barangkali ya. Jadi kita mungkin udah maksimal pendapatan resto. Tapi kalau di sini mereka makan mungkin lebih murah, hanya sekitar 500.000 itu udah sangat kenyang ya. Tapi hasil omset kita bisa 5 juta, Pak. Dari kita berdua, karena apa? Kita habis makan kita pasti mancing. Betul. Nah, dari duet dari dua divisi ini, resto dan pemancingan ini, dia menimbulkan efek yang sangat dahsyat untuk omset gitu loh. Jadi lumayan ya, Pak. Jadi sudah dipikirkan sama Pak Darman bahwa dari makan pasti orang akan mancing. Betul. Teman-teman,
Penasaran nggak? Iya. Datang kemari. Ini perpaduan yang sangat harmoni, Pak. Betul, Pak. Kenapa? Karena kalau dari dua divisi biasanya industri dan perdagangan digabung jadi satu, ya di sini tempatnya yang harmoni. Iya. Tapi kalau di tempat produksi lain ataupun barang lain mungkin belum tentu ya. Iya. Di sini sangat harmoni dan Iya. hasil kualitasnya sangat dahsyat gitu. Iya. Nah, terutama omset ya. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, Betul. orang kan pada ribet Refreshing. dengan butuh refreshing sekali kan gitu. Jadi emang ini salah satu tempat yang tujuan wisatanya bagus ya, Pak. Kelebihan pemancingan kolam Pak Darman dengan kolam-kolam lain kan saya lihat banyak nih di kiri kanan nih. Apa nih kelebihannya Pak Darman di sini nih? Jadi kalau sistem ini Pak, jadi kita memadu beberapa sistem dari negara luar ya. Oke. Terutama dari Malaysia, terus dari Thailand juga, Ya. Vietnam. Saya udah pernah ke beberapa negara mempelajari. Kalau di kita sendiri, saya pelajari itu hampir 100% kolam itu begitu gali, biarin aja apa adanya, dasarannya nggak pernah diatur. Ya. Mereka biasanya tuh terdiri dari lumpur, amonia, dan kotoran ikan itu sendiri berlapis-lapis sehingga bertahun-tahun, jadi kualitasnya tidak akan sempurna. Nah, kalau kita continue, kolamnya ini semuanya pasir. Nah, termasuk yang kita ini kan semuanya pasir, jadi ada lumpur, ada amonia, ada kotoran tuh secara bertahap itu evaluasi setiap 6 bulan kita sedot buang. Kita rapikan lagi gitu biar oksigennya teratur. Jadi termasuk juga ada beberapa jenis herbal yang kita tanam di sini seperti daun ketapang gitu ya, Pak. Daun ketapang itu penting, Pak. Karena apa? Karena dia sebagai penetralisir air dan mengandung beberapa unsur kimia yang sangat baik untuk kehidupan biota laut ya. Terutama buat menetralisir kadar-kadar racun amonia itu sendiri. Iya. Jadi perbedaannya dengan pemancingan lain, Bapak mempunyai sistem yang sudah bagus, yang orang lain tidak pakai. Termasuk memakai sistem tadi tanam, betul, yang tadi Bapak jelaskan ya, teman-teman. Jadi semua ikan yang ada di kolam ini sehat dan bergizi, teman-teman. Dari penanaman bibit awal sampai diangkat itu berapa lama tuh jeda waktunya, Pak? Tergantung, Pak. Kalau kita tanam bibit kecil, kita tanam bibit yang 3 cm, 5 cm itu biasanya membutuhkan waktu 10 bulan sampai dengan 1 tahun ya. 10 bulan sampai 1 tahun. Ya, tapi kalau kita tanam bibit gede yang udah ukuran 10 cm, minimal 10 cm itu kita hanya butuh waktu sekitar 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Karena pertumbuhannya setiap bulan itu 1 on, Pak, minimal. Begitu ya. Kalau sudah 7 sampai 8 bulan itu sudah pasti siap konsumsi ya, Pak ya. Setiap bulan 1 on gitu. Oke, siap. Kreativitas Bapak dalam mengelola kolam ini apa aja nih, Pak? Aktivitasnya mulai dari penyiapan lahan. Nah, pembentukan daripada sirkulasi air, mulai dari air masuk dan air keluar. Nah, setelah itu kita ukur salinitas dan pH garamnya. Sudah layak atau belum. Terus kita juga harus menunggu siklus, di mana kan kita mengandalkan alam, Pak, tidak super intensif, tidak. Jadi ada alam, kita mengandalkan pasang surut dengan pintu air. Pada saat air laut pasang, kita masukin air. Pada saat air laut surut, kita buang air. Tapi kita punya yang namanya tampungan air, Pak. Tampungan air itu di sana lahannya ada 6 hektar yang pohon-pohon mangrove itu. Di situ kita tampung dulu air sebelum masuk, Pak.
Itu ada kolam panel namanya. Kolam panel itu kalau pada saat masuk air di dalam kolam panel itu ikan tidak ada yang mati, berarti air layak untuk dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Tapi kalau di dalam kolam itu sendiri ada ikan yang teler, mabuk ataupun yang tidak layak ya, jadi kita nggak boleh masukin air supaya mencegah korban daripada limbah, karena kan Teluk Jakarta limbahnya juga lumayan. Betul sekali Pak, betul. Jadi pengaruhnya besar buat ikan-ikan yang ya. Resikonya lumayan berarti Pak Darman ya. Kreativitas apa nih Pak yang Bapak buat kolam nih? Contoh kreativitas ini apa yang bisa menjadi penarik orang supaya datang? Kalau saat ini karena lahan ini cukup luas Pak ya, 18 hektar total. 18 hektar. Ya, jadi kita belum bisa maksimal juga sebenarnya. Yang buat daya tarik saat ini adalah kualitas ikan. Iya. Karena kan orang mancing itu ikan jangan terlalu kecil juga Pak. Bagi seorang angler atau hobi mancing, jadi tarikan ikan yang kuat dan besar, ikan yang berkualitas itu yang lebih menjanjikan, yang lebih menarik ya, mindset dia. Tapi kalau ikannya terlalu kecil, terus rasa ikannya juga masih belum layak, karena kadar ikan yang di bawah 5 on itu sebenarnya tidak layak konsumsi, dan rasa daging ikan itu belum ada kandungan mineral-mineral yang dimaksud oleh ini ya, gizi kita ya gitu ya, standar gizi ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kolam standar yang konvensional, panen bawa ke pasar, mungkin waktunya 4 bulan, 5 bulan kita panen, tapi tidak menempuh ataupun tidak menemui yang namanya kualitas daripada nilai bisnis tersebut. Gitu, siap Pak. Dari semacam banyak ikan dan yang Bapak ada di dalam kolam ini, apa yang paling utama nih? Maksudnya yang paling laku apa nih? Kalau spesies ikan yang paling banyak laku setiap bulan itu bandeng Pak. Bandeng. Dan persediaan dia juga paling banyak. Persediaan bandeng kita saat ini mungkin sekitar minimal 50 ton ada Pak. 50 ton? Ya, 50 ton ya, tonasenya 50 ton ya? Yang layak konsumsi, artinya itu yang udah di atas 5 on ke atas ya, sampai ukuran 4 kilo. Jadi itu kalau yang bibit ini mungkin masih tetap lebih banyak. Di samping itu, kenapa bandeng dia lebih fast, lebih tingkat jualnya lebih tinggi? Karena kan kita didukung oleh beberapa tradisi Pak. Kayak kemarin ada cengbeng ya, jadi orang Cina Benteng dan sekitarnya itu sembahyang juga, ataupun tradisi keluarga harus punya bandeng. Betul. Kebarusan Lebaran. Di samping juga ada memang kebutuhan akan standar pangan ya, bandeng lebih mudah didapat daripada ikan-ikan lain gitu. Betul. Teman-teman, jadi bandeng itu lebih baik. Kenapa? Karena didukung dengan adat tadi, ada acara adat, jadi dia penjualannya lebih baik, lebih banyak dicari orang. Terus dia gampang ditemukan dan tidak sulit, selalu ada di pasaran ya Pak. Ya, jadi itu titik utamanya bandeng di sini Pak. Harus diturap pakai bambu, mandor ada pesan bambu. Jadi bambu kita taruh dari situ, pasang gedek, nanti ngelumpurnya dari luar, jangan dari dalam. Dari dalamnya cetek buat bentengan gitu ya. Itu penting nih, bulan 6 sedikit lagi, ini kan udah bulan 4 nih. Akhir bulan 4, bulan 5, kita nggak tahu bulan 5 akhir, bulan 6 siang, malam, pagi, sore, kalau kejadian kayak dulu, kalau 2022 ini kan nggak kok. Tengah malam jam 12 pasangnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mending kita dari sekarang rapinya ya. Dulu kan Edoy kan nggak bisa datang tengah malam, kita nanggulangin gimana ikan pada lepas ya. Jadi pada waktu itu, sebelum kejadian-kejadian seperti itu, kita udah harus tanggap dulu, udah harus siap dulu ya. Kalau misalnya dari sekarang kita lengah, jadwalnya masih ada 2 bulan lebih, kita lengah, udah kejadian, percuma. Kita harus dari nol lagi ngulangin gitu ya. Jangan sampai kejadian, jangan sampai terulang lagi, dari sekarang siapnya. Ya kalau ngapainnya, oke semuanya. Ya, semangat. Ya, mantap. Jadi, prosesnya seperti itu. Termasuk kebersihan lingkungan juga, kayak orang. Kemudian apabila ada pengunjung yang datang, apa nih yang ditawarkan Pak Darman ke mereka? Sebenarnya secara otomatis pengunjung berkunjung kemari ini dia udah didasari oleh beberapa informasi dari media ya, seperti TikTok atau YouTube atau dari mulut ke mulut ya. Karena sebagian besar mereka datang itu pasti sudah melihat daripada apa yang ada di dalam kolam kita. Lalu mereka juga ada beberapa yang sedikit penasaran yang tidak disediakan oleh pemancingan ataupun tempat budidaya lain, yaitu jenis-jenis ikan kue Pak. Ikan kue? Seperti ikan baronang ya.
Itu ikan yang jenis habitat laut yang memang belum pernah bisa dibudidaya di kolam. Baru kita coba di sini aja, karena dia harus mempunyai kedalaman kolam minimal 3 meter ke atas. Ke satu, yang kedua, terus habitat kolam itu juga harus selalu bersih, sirkulasi airnya harus jalan terus, kayak seperti kincir, masuk keluarnya air. Jadi kalau kolam biasanya pembesaran ikan koi itu tidak akan pernah mampu kecuali keramba laut ya. Jadi itu yang menjadi daya tarik peminat bisa datang kemari, karena satu spesies yang penasaran. Biasanya mancing ikan koi harus ke tengah laut, Pak. Harus naik perahu, harus berjuang melawan alam. Nah, kalau ini tinggal duduk santai di kolam, ada ikan koi banyak gitu. Jadi ikan koi yang punya Bapak udah banyak di sini ya? Kalau sekarang ini stok sekitar 50.000 ekor juga, Pak. Siap konsumsi? Iya, yang siap konsumsi. Tapi kalau bibit juga ada sekitar 40.000 di sini. Oh, siap. Tuh, teman-teman, di sini ada ikan koi yang siap santap. Anda tidak perlu pakai motor botus langsung ke tengah laut. Tapi Anda boleh datang ke tempat sini, pemancingan Pak Darman, siap santap. Mau bakar, mau goreng, mau diapain, sudah ada. Kira-kira ada berapa banyak kolam nih Pak yang ada di tempat Pak Darman? Kalau saat ini kolam baru ada kita setting 10 kolam, Pak. 10. Yang efektif artinya itu yang intensif ya. 10 kolam. Tapi ada lahan lagi yang sekitar 5 hektar di belakang itu belum kita bikin insentif, itu kolam satu global. Satu global kolam besar 5 hektar, cuman belum kita kelola secara intensif, artinya itu sebagai panel air itu. Yang efektifnya sudah 10 kolam. Siap. Oke Pak Darman, dalam setiap orang berusaha itu kan ada yang namanya tantangan, jelas. Ada yang namanya hambatan, ada yang namanya kesulitan. Nah, jalan keluar atau apa nih yang Bapak bisa kemukakan di teman-teman kesulitan Bapak di sini? Pertama itu tantangan dulu Pak ya, karena setiap bisnis itu pasti ada resiko. Jadi termasuk bisnis ini juga resikonya super juga, walaupun cuannya super gitu ya. Nah, cuannya super tuh teman-teman, siapa yang mau? Jadi kenapa? Karena resiko utamanya itu adalah alam. Alam itu ada faktor alam yang artinya itu yang bisa kita prediksi, ada juga yang tidak kita prediksi. Yang kita prediksi itu artinya itu kondisi pasang rob yang di luar ambang batas normal. Seperti kemarin kejadian bulan Desember ya. Jadi setiap tahun itu 2 kali Pak, Desember dan bulan Juni, bulan 6 itu pasti. Karena sudah puluhan tahun saya mengamati daerah pesisir, dia selalu bulan 6 dan bulan 12. Perubahan sirkulasi pancaroba ya. Nah, di situ juga pada waktu kondisi air rob itu Pak, kita harus siapin beberapa tanggul yang tinggi ataupun jaring untuk membentengi ikan kita supaya jangan kabur ya. Jadi maka itu perlu pengolahan yang benar-benar paten. Gitu. Mau tanya sedikit Pak Darman, untuk jumlah luas 18 hektar ini, Pak Darman pakai pekerja berapa banyak Pak? Kalau untuk jumlah pekerja secara personal itu ada 27 semuanya. 27 siap. 27 itu 25 terdiri dari internal, 2 orang security buat jaga malam ya. Nah itu kita kan 24 jam open Pak. Jadi kita perlu bagi shift siang dan malam. Jadi antara siang dan malam itu pemancingan ini lebih ramai di malam hari. Begitu. Karena malam mereka teduh, nyaman, tidak panas matahari ya. Jadi mereka lebih cenderung ke malam hari ataupun menjelang sore lah gitu. Terus dengar selentingan nih dari beberapa pengunjung yang datang, saya sempat bertanya, ini ada perbedaan harga sedikit nih untuk ikan yang ada di pemancingan ini dengan beberapa pemancingan lain nih. Itu kenapa itu Pak? Sebabnya apa nih? Kalau masalah harga sih mungkin kita jelas lebih mahal Pak ya. Gitu ya. Lebih mahal, jadi karena proses pengolahan lahan dan sistem di kita memang jauh lebih mahal karena kita bukan murni alami. Artinya itu dari lahan ini juga kita ada biaya-biaya tertentu, mulai dari penggalian, terus pembentukan kolam, dari bambu, terus ada gede fiber, ada biotek, ada proses yang sangat lumayan besar biayanya Pak di situ. Nah, dari hasil itu kita mendapatkan kualitas daripada tes rasa daging ikannya jauh lebih berkualitas, rasanya lebih oke Pak daripada yang kita artinya itu kolam biarin aja secara alami. Jadi
otomatis yang namanya habitat itu bersih dari amonia Iya. ataupun limbah ataupun ibaratnya lumpur ya. Jadi kalau banyak lumpur, otomatis amonia itu kejebak di lumpur, ikan mau nggak mau tiap hari bermain di situ, otomatis badannya juga pasti akan bau lumpur. Oke, jadi Dan perkembangan daripada pembesarannya itu sendiri sangat terganggu gitu Pak. Jadi itu yang membedakan dengan pemancingan-pemancingan lain. itu Mungkin yang tempat lain, oh makan bandeng, kok ada rasa lumpur ya? Iya. Mungkin tempat Bapak enggak ya, berarti bandengnya bagus, super punya ya berarti ya Pak? Tapi kita sendiri sebenarnya gimana Pak ya, melihat daripada beberapa perbedaan itu sendiri memang dari tamu sendiri, Dari tamu. yang akhirnya setelah mencoba di tempat lain tetap kembali lagi ke sini. Oke. Contohnya ada beberapa tamu yang dari Kerawang, tempat Bandeng ya, Kerawang ya, boleh dibilang kotanya Bandeng gitu ya. Terus ada lagi yang dari Semarang, dari Surabaya bahkan. Mereka sengaja datang khusus mancing bandeng di sini. Karena apa? Karena mereka sendiri yang memberikan komen dalam arti rasa bandengnya berbeda Pak. Rasa bandengnya itu dan kualitas daripada tulangnya juga tidak sebanyak tulang. Jadi ini jadi pertanyaan memang beberapa tamu ya. Sampai ada yang bertanya, Pak beli bibit bandengnya di mana kok tulangnya nggak seperti bandeng tempat lain gitu. Jadi rahasianya bandeng di kita sudah besar Pak, 8 on sampai sekilo lebih, 2 kilo dikonsumsi itu dagingnya sudah tebal, jadi tulangnya secara anatomi kan sama. Jadi tulangnya itu sendiri sudah tidak terlihat serapat yang bandeng yang masih kecil gitu. Rahasianya itu berarti Pak ya. Jadi bandeng-bandeng yang punya Pak Darman ini lebih besar. Jadi rahasianya ada di situ sehingga tekstur tulang tidak terlalu kelihatan. Wah, itu teman-teman rahasianya kenapa harganya berbeda. Dengan Ibu siapa nih Ibu? Saya Fernanda. Dengan Ibu Fernanda ya. Oh, dengan Ibu Fer. Dari mana Ibu? Saya dari Cipondo. Oh, dari Cipondo. Lumayan jauh dari Cipondo Tangerang ya. Iya. Di sana kan ada danau Ibu. Jadi ke danau nggak ada ikannya. Oh, nggak ada ikannya. Oke. Makanya kita mancing ke tempat Pak Darman ini ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu Fernanda. Selamat memancing. Dapat nih Mas? Mantap. Ikan apa ini kira-kira nih? Bandeng ya? Besar ya? Besar. Wah, hebat Masnya. Berapa kilo ini kira-kira Mas? 2 kilo ya? Mantap. Yang menjadi 5 tahun Bapak buka ini, kebanggaan atau ada rasa apa nih dalam diri Pak Darman? Kalau boleh dibilang bangga itu sebenarnya jangan juga Pak, karena terlalu menyombongkan diri nanti. Maksudnya apa yang menjadi nilai yang membahagiakan Bapak lah? Adalah mungkin satu nilai daripada kebanggaan ataupun kebahagiaan itu sendiri gini Pak. Kita menjual produk, menjual barang hasil budidaya kita jauh lebih tinggi daripada tempat-tempat lain lah ya. Tapi dia lebih laku Pak. Oke. Nah, jadi kalau kita jual barang banting harga lebih murah, laku, itu kita tidak ada heran ataupun tidak ada kaget ya, ataupun tidak merasa gimana ya. Tapi ini kita jual barang lebih mahal tapi lebih laku. Ini menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan, jawaban yang sangat terjawab gitu loh, kepuasan tersendiri gitu. Mengerti. Jadi ada kepuasan pelanggan itu menjadi kebahagiaan buat Pak Darman, begitu kan ya? Karena gini Pak, maaf saya tambah sedikit ya. Bagi sebagian besar peminat yang saya lihat di sini, mereka bukan beli barang sih Pak, mereka beli kualitas. Karena ya sering orang bilang uang tidak bohong itu ya. Yang mereka beli itu kualitasnya, bukan barangnya. Kalau barangnya sama-sama mau murah ya banyak sekali. Tapi kualitas yang seperti ini, jadi mereka tidak peduli dengan harga, tapi kualitas yang paling oke yang mereka cari gitu. Iya benar. Itu teman-teman, jadi silakan datang, buktikan sendiri bahwa kualitas bandeng Pak Darman berbeda dengan tempat-tempat lain. Caranya, buktikan Anda datang ke sini, kami tunggu. Benar ya Pak Darman? Betul. Ini kalau ada teman-teman yang mau datang, kira-kira ada diskon nggak nih Pak? Ini kan kadang-kadang ada pertanyaan. Ada pemirsa, kalau kita pemirsa
atau penonton Iya. ada nggak nih? Nah itu nih. Kita selalu Ini ada berbagi ini aja ini. Untuk ILP itu baik food maupun ikan produk kita selalu ada diskon, Pak. Oh siap, siap. Oke teman-teman tuh ada diskon buat teman-teman yang sudah mau datang ke tempat Pak Darman. Terima kasih banyak nih Pak Darman. Biar teman-teman tahu nih Pak Darman. Iya, Pak. Ini lokasi pemancingan ini tepatnya di mana nih Pak? Kalau letak daripada lokasi kita saat ini nih Pak Iya. ya, sebelum ada pembangunan PIK 2, Ya, ini teritorial tempat ini tetap namanya adalah Teluk Naga. Teluk Naga, Teluk Naga, Desa Muara, Desa Muara. pas di dalam lokasi wisata mangrove-nya Pak. Oke, Nah, lokasi wisata hutan mangrove. Jadi masuk dari gerbang wisata hutan mangrove. ya. Nah, walaupun dibangun PIK 2 itu tidak berubah secara teritorial tetap, cuman akses buat menuju kemari ini ada berbagai pilihan. Siap. Nah, jadi aksesnya ada yang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Oke. ada yang melalui PIK 2 sendiri, Ya. ada yang melalui Jalan Raya Pertamina, apa namanya, Muara Pertamina, yang jalan pipa Pertamina. Ya. Ada juga yang beberapa melalui Jalan Wisata Pantai Tanjung Pasir. Oh bisa juga. Bisa, semua akses bisa. Cuman yang termudah saat ini dan yang terdekat memang lewat PIK 2, Pak. Ya, sementara kita masih bisa nebeng-nebeng jalan PIK 2 ya. Ya, Belum ya, tahu ke ya, depannya ngerti, bagaimana ngerti, gini ngerti. mengenai pembangunan Karena developer Saya ini. juga tadi lewat kebetulan di portal tuh. Ya. Cuman versi dari info. Ya. Nanti next kalau Manu kontak Pak Bos dulu Ya. katanya. Jadi biar Ya. portalnya bisa diangkat. Betul, Oke, gitu Pak. Oke teman-teman. Ya, teman-teman yang mau datang kemari nanti alamatnya ada di bawah ini. Silakan teman-teman datang untuk menikmati bandeng Pak Darman, betul ya Pak ya? Dengan diskon tentunya. Oke teman-teman, Iya. kami tunggu. Halo, selamat siang Pak. Maaf mengganggu nih. Dengan Bapak siapa Pak? Alung, Dengan Pak Alung ya. Pak Alung tinggal di mana Pak? Tangerang. Tangerang juga ya. Udah sering mancing di tempat Pak Darman ini Pak Alung? Belum terlalu sering sih, Belum terlalu sering ya. paling baru berapa? 10 kali. Oh, udah 10 kali udah sering itu Pak Alung. Sering ya. Iya. Kenapa alasan Bapak apa nih untuk memilih Alasan apa? pemancingan ke tempat Pak Darman? Emang hobi mancing. Emang hobi mancing ya. Yang sering dipancing ikan apa di sini Pak Alung? Nah, ada sih yang sering makan kerapu kakap. Kerapu kakap. Iya, paling banyak. Oh. Ya, ya. Paling besar biasanya pernah ditangkap itu berapa kilo Pak Alung? 3,9 kilo. Bandeng 3,9 kilo ya. Itu kemarin Wah, bandeng 3,9 kilo, satu ikan itu besar berarti Pak ya. besar. Itu pakai pakan bawa sendiri atau pakan dari pemancingan sini Pak? Kalau mancing Bandung dari sini dapetnya. Oh, kalau bandeng dapat dari sini Dari pakan. apa dikasih roti. Kasih roti ya. Yaudah, selamat memancing Pak Alung. Ya. Semoga hari ini hasilnya memuaskan. Pak Darman kan pebisnis nih. Iya. Selain aktivitas Bapak di pemancingan ini, apa nih kalau boleh teman-teman tahu Iya. kegiatan Pak Darman sehari-hari ini? Jadi kalau pemancingan dan resto ini adalah salah satu bisnis hobi, Pak ya. Hobi. Nah, oke. bisnis tapi hobi gitu. Ngerti. Kalau yang lainnya main bisnis. Ya, Jadi real. realnya main bisnis kita di apa namanya ini jual beli mobil second Oke, dan properti ya. properti ya. Nah, itu semuanya delegasi secara langsung sudah bisa menjalankan. Oke. Nah, karena pemancingan dan resto ini merupakan salah satu bisnis hobi, jadi saya lebih cenderung mengatur waktu lebih dominan ke sini. Oke. Jadi pembagian waktu itu hanya hari-hari libur weekend, saya selalu ada di pemancingan. Tapi kalau hari-hari kerja, kebanyakan saya ada di Jakarta, Pak, di kantor. Oh, siap-siap. Jadi Senin sampai Jumat, kalau tidak weekend ada di Jakarta. Jumat sampai Minggu berarti Ya, ada stay di betul, sini ya, betul, Pak. betul. Nah, itu teman-teman, siapa tahu teman-teman pengennya datang terus pas ada Pak Bosnya, silakan datangnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, weekend ya, Pak ya. Betul, betul. Begitu. Jadi sibuk sekali tuh, Pak. Ya, kalau sibuk kita nikmatin aja, Pak. Jadi lebih happy gitu. Tapi keluarga nggak komplain ini bahwa kapan nih waktunya buat gue? Iya. Nah, kan kadang-kadang keluarga bilang kok nggak ada nih waktu buat Sebenarnya gini, Pak. Ini Ya. ini penting sekali. Ah, ini yang saya Ya, tahu dalam nih. kehidupan kita itu penting. Siap. Hidup itu kita harus bisa mengatur yang pertama. Oke. Yang kedua,
sibuk itu harus menjadi satu nikmat dan kebahagiaan. Oke. Karena kita bersyukur Pak dikasih kesibukan. Ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kita mengeluh sibuk, kita depresi, akan jadi beban dan Stres tentunya, stres. Akhirnya jadi cepat tua. Walaupun kita Iya, juga iya. merasa gimana ya. Jadi Iya. saya asik dengan kesibukan ini Pak. Siap. Jadi nikmatin dengan asik. Iya. Jangan berpikir stres. Ya memang ada sedikit yang mungkin terbengkalai dan sebagainya. Tapi kita punya pos-pos tertentu atau orang-orang kepercayaan tertentu, kita delegasikan kepada dia bahwa kuncinya ada pada dia. Betul. Nah, kalau kita mau warning yang headnya ini, Ya, warning langsung. delegasi kita Ya, gitu. ya. Kalau dari kecil sampai ke besar seluruhnya harus kita tangani sendiri ya, mumet. Oh. Ya makanya berarti untuk properti dan lain sebagainya sudah ada orang Betul, ya. men yang sudah incas di situ ya Pak, yang Jadi udah betul-betul di-pack masing-masing. Ya, jadi Bapak fokus ke sini sekali ya. Hanya karena hobinya itu tadi ya Pak. Betul. Tapi waktu untuk keluarganya kapan nih Pak? Waktu untuk keluarga Kalau nih? untuk keluarga sih sebenarnya antara Jakarta Tangerang jaraknya 19 kilo Pak Oh, sebentar. deket. Iya. Ya saya pikir kan kadang-kadang ada yang lu kerja mulu, kok kita nggak ada waktu nih. Nah itu kan kadang-kadang dari Ya. pihak keluarga ada komplain dan lain itu sebagainya. penting juga Pak dari Ya. anak-anak ya, Betul, dari betul. pasangan kita mendidik bahwa waktu kita itu ada satu komit bahwa oke, di tempat wisata pun kalau kita mau menikmati waktu bersama keluarga itu sudah enjoy karena banyak keluarga yang bertemu bermain di sini. Oke. Nah, sebagian memang ada time tertentu seperti kita jalan-jalan keluar ataupun Ya. pulang Bangka Ya, misalnya dan ya, sebagainya, spesial, pulang itu kampung ya. spesial. Nah, itu adalah waktu time yang bersama. Nah, yang saya didik kepada anak-anak saya bahwa mulai dari sekarang you harus mandiri. Mandiri mengatur prinsip dalam hidup kamu dulu sekolah. Ya, Ya kan? Nah, ya. dari sekolahnya harus atur disiplin waktu. Disiplin waktu yang paling penting, Pak. Ya, Kalau betul. kita tidak disiplin waktu ya nanti kita akan jadi Terganggu sendiri ya. kaku, tidak akan bisa nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari itu. Nah itu teman-teman saran pendapat dari Pak Darman bisa kita ikuti tuh. Yang penting Anda harus pintar-pintar mengatur waktu. Sebagai owner di pemancingan ini Pak, kegiatan apa nih yang Bapak lakukan sehari-hari dalam mengontrol bisnis pemancingan ini nih Pak? Ya. Jadi kalau rutin ya Pak ya, setiap rutin. saya kehadiran saya di sini, yang paling pertama itu adalah kebersihan. Kebersihan. Pertama kebersihan ya Pak. Pertama kebersihan. Terus yang kedua adalah kita melihat tanaman kita di dalam kolam-kolam ini, Ya. apakah sehat, apakah habitatnya sudah layak, apakah ada hal-hal yang bisa membahayakan atau ekstrim gitu ya. Ya. Nah, itu Pak. Jadi kalau untuk aktivitas saya sendiri, di samping sela-selanya ya namanya bekerja, tentunya kita ada hobi ya selain memancing. Ya. Juga kadang-kadang saya juga ya tinjau sana tinjau sini lah Pak. Jadi nggak Oke, terlalu kontrol tiap kolam Ya. lah ya intinya kayak gitu ya. Jadi yang penting utama itu satu kebersihan dan Betul. kondisi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kolam ya Pak. betul. Berarti Pak Darman untuk teman-teman yang nanti mau memulai usaha bisnis seperti Pak Darman nih, kesan dan pesannya apa nih Pak? Ya itu tadi Pak. Pertama yang bisa diprediksi, yang kedua yang tidak bisa diprediksi Pak. Yang tidak bisa diprediksi itu sendiri seperti misalnya itu perubahan kondisi air yang kita mengandalkan alam, tahu-tahu yang namanya di Jakarta dan sekitarnya ini kan banyak sangat pabrik ya. Iya, Terutama limbah merkuri. ya pencemaran. Mereka pencemaran bebuang karena air kan selalu mengalir Pak, tercampur. Nah itu salah satu hal yang tidak bisa diprediksi. Artinya itu begitu kita masukin air, tahu-tahu 2 jam ikannya pada teler semua. Nah, itu resiko yang luar biasa. Iya. Jadi itu tadi perlu kolam panel itu Pak. Kolam panel itu tujuannya supaya kita jangan sampai kejebak oleh keadaan yang di luar prediksi. Siap. Karena kan otomatis yang namanya di Indonesia mungkin pengamatan tentang analisa dampak lingkungan akan limbah ini kan belum begitu serius ya. Betul. Kalau saya lihat ya. Kalau hal-hal begini yang kita udah berpengalaman, kita karena memang sudah pernah terjadi, Iya. sudah pernah terjadi 2 kali, jadi kita berpengalaman, oh kondisi air ini tidak layak dimasukkan buat kolam, Oke. kita tahan, mendingan kita tunggu air udah normal gitu Pak. Oke. Nah itu tadi. Terus kalau salah satunya lagi yang tidak bisa diprediksi adalah
dari segi alam juga mungkin cuaca, Pak. Cuaca ya. Cuaca ini kan kadang-kadang hanya rintangannya di bagian yang bukan dalam air ya. Artinya itu cuaca kadang angin, badai dan sebagainya. Ya. Kalau pada saat cuaca yang ekstrim seperti angin dan badai itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu adalah cuaca di mana pada saat panas, tahu-tahu tiba-tiba hujan, Pak. Itu otomatis ada kagetan. Tapi kita udah siapkan beberapa jenis penetralisir air ya. Iya. Seperti Mina PS, terus ada beberapa merek lainnya kalau nggak salah seperti Akriflavin. Itu ikan yang tadinya kaget, itu dia akan mengalami depresi, tidak mau makan, Pak. Nah itu juga kita harus segera harus pelajari. Dalam waktu 2 hari fisik ikan itu berubah jadi warnanya kehitaman. Jadi kehitaman itu berarti kalau orang mungkin, kalau manusia mungkin pucat ya, sakit. Kayak kita aja Pak, panas-panas lagi main bola atau tolong kemari pasti kaget ya. Jadi begitu juga ikan. Jadi mungkin itu aja Pak kalau untuk kiat-kiat dari mana apa namanya itu saran-saran daripada untuk tip melangkah menjadi bisnis ini gitu. Ya, siap. Yang paling kuat satu Pak, yang paling kuat itu segala yang namanya resiko, segala yang namanya tantangan, tapi kalau didasari oleh hobi, kita nggak ada bosannya Pak. Oke. Nggak ada kalah mental kita gitu loh. Tapi kalau nggak ada hobi, waduh lelah gitu, capek gitu. Karena hobi jadi penasaran, lakonin terus sampai sukses gitu. Mantap. Oke. Nah, teman-teman sudah mendengar apa yang jadi kesan dan pesan dari Pak Darman. Tergantung teman-teman siap atau tidak, kembali dari dasarnya hobi menjadi bisnis yang menguntungkan ya Pak Darman. Iya. Dengan Pak Darman bilang tadi, Betul. cuannya besar, tapi pengorbanannya juga besar, betul ya Pak? Resiko ya tantangannya besar. Oke, juga. terima kasih banyak nih Pak Darman untuk bincang-bincang kita Iya. mengenai pemancingan dan resto yang Bapak sudah buka. Betul. Atas pengalaman Bapak kiranya boleh menjadi inspirasi buat teman-teman. Kira-kira kisah-kisah yang Pak Darman sudah bagikan dengan kami hari ini dapat menginspirasi saudara-saudara, dapat menginspirasi teman-teman dalam hal membuka usaha baru bisnis pemancingan ikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu, salam sehat selalu. Sampai ketemu next episode. Ya. Oke, thank you banyak Pak Darman. Sama-sama, Pak.